Cheers nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece terbaru, yaitu One Piece 1137 versi bajak lautnya akhirnya rilis juga. Ternyata kembaran Sang yang bernama Shamrock ingin membuat Elbaf menjadi kacungnya pemerintah dunia, dimana hal itu membuat pasukan revolusioner tidak tinggal diam. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho ho ho. One Piece chapter 1137 mendapatkan judul Shamrock Appears, di mana judul kali ini merujuk pada aksi dari saudara kembar Shanks yang bernama Vigarland Shamrock. One Piece terbaru kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato dan yang lainnya menyelinap ke markas rahasia Holdem. Di sana terlihat beberapa anak buah Wowo yang tidak diketahui namanya berada di dalam. One Piece 1137 dimulai dengan Luffy dan kelompoknya tiba di kastil Aurus di desa barat negeri Elbaf. Road menjelaskan bahwa kastil ini sudah lama tidak digunakan sejak Raja Harald wafat. Namun ia terkejut melihat pintu depan rusak dan para penjaga tidak ada di tempat. Zoro menyadari bahwa pintu depan itu rusak dari arah dalam. Mereka melangkah melewati pintu depan dan sampai di halaman yang sudah hancur. Rod menjelaskan bahwa bekas-bekas tersebut adalah jejak dari pertempuran hebat ketika Loki membunuh Raja Harald. Zoro berkata, pasukan yang meninggalkan jejak seperti ini pasti sangat menakutkan. Seperti yang sudah kalian ketahui, Loki adalah monster. Namun Raja Harald juga bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai prajurit agung. Nasib kastil ini sudah dipastikan saat pertempuran itu dimulai, ucap Rod. Wah, kastilnya besar sekali, teriak Luffy. Hah, apa itu? Seram sekali, ucap Nami. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam kastil, yang kondisinya juga hancur parah. Di lantai terdapat banyak kerangka raksasa. Ternyata lebih dari 100 prajurit raksasa tewas di hari itu karena Loki. Hanya Jarul dan Loki yang berhasil selamat. Luffy melihat sebuah tengkorak dengan tanduk yang mirip dengan milik Ors. Rod menjelaskan bahwa ada beberapa raksasa yang mewarisi darah dari suku raksasa kuno. Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi anggota berdarah murni dari suku tersebut. Mereka menemukan sebuah potret Raja Harald tergantung di dinding. Potret yang sama dari chapter sebelumnya, tetapi kali ini terlihat lebih utuh. Raja Harald adalah seorang raksasa botak dengan kumis dan jenggot hitam tebal, 2 bekas luka besar di kepalanya, serta tato garis di wajahnya. Rod kemudian berkata itu adalah potret Raja Harald, seorang pemimpin yang mencintai perdamaian dan berusaha menghubungkan Elbaf dengan negara-negara lain di dunia. Dia disebut sebagai raja terbesar yang pernah dimiliki Elbaf. Dia terlihat kuat sekali, ucap Luffy. Rod lalu menjelaskan, bekas luka di kepalanya itu berasal dari saat dia mencabut sendiri tanduknya. Tanduk itu adalah simbol dari suku raksasa kuno yang menurutnya terlalu mengingatkan pada masa-masa perang. Dia punya tanduk? Tanya Luffy. Itu menunjukkan tekad yang luar biasa, ucap Zoro. Rod kemudian menjelaskan bahwa Hajrudin adalah saudara tiri Loki. Hajrudin adalah anak dari Harald dengan seorang wanita raksasa dari negara lain. Sebelum Harald menikahi ibu Loki. Karena ibunya Hajrudin bukan berasal dari Elbaf, ia tidak bisa menjadi Ratu Elbaf dan dianggap rendah oleh banyak penduduk yang ingin mempertahankan kemurnian garis keturunan Elbaf. Zoro bertanya mengapa Rod memilih bergabung dengan kapal Hajrudin yang memiliki darah campuran. Dalam kilas balik singkat, Rod menceritakan masa kecilnya yang sering dibully karena ia seorang otaku. Namun Hajrudin menghargai kemampuan Rod dalam menggambar peta dan merekrutnya. Rod menjelaskan bahwa Hajrudin bertahan dari segala penghinaan dan cemoohan karena darah campuran miliknya. Hajrudin memiliki mimpi untuk menjadi raja semua raksasa, tidak hanya di Elbaf, dan menyatukan seluruh suku raksasa di dunia. Saat mereka berbicara, Luffy melihat beberapa penjaga tergeletak di lantai, namun tubuh mereka belum diperlihatkan. Hei, ada seseorang yang tergeletak di sana, teriak Luffy. Adegan berpindah ke dunia bawah. Loki tampak terluka parah, wajahnya berlumuran darah karena serangan Gunko.
Gunko menggunakan kekuatannya untuk memperbesar sepatu agar bisa menyerang wajah Loki dengan mudah. Gunko berkata, "Sekarang kau mengerti, bukan?" "Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak bisa bergerak saat ini," jawab Loki. Pria mirip Shanks berkata, "Itu tidak akan mengubah apapun, bahkan jika kau bisa bergerak." Gunko lalu menambahkan, "Makhluk rendahan. Kesempatan untuk diangkat menjadi dewa adalah kehormatan yang tidak akan pernah bisa kau raih. Bahkan jika kau menginginkannya, dan kami memberikannya padamu." Gunko lalu menciptakan panah dari kakinya yang menandai jalur serangannya. Loki berkata, "Sial, lagi-lagi begitu. Kau akan menendang sisi kanan wajahku, lalu menghantam dengan uppercut. Terima kasih atas peringatannya." Gunko berkata, "Panah-panah itu adalah jalur takdirku. Deklarasi kekerasan yang tidak bisa dihindari, namun itu tetap bisa dihentikan. Jadi, aku bertanya sekali lagi, Loki, maukah kau bergabung dengan Kesatria Suci?" "Tidak akan pernah, dasar sampah," jawab Loki. Dalam halaman ganda yang sangat menakjubkan, Gunko melangkah di atas jalur panah yang dia buat dan menyerang Loki dengan tendangan cepat ke sisi kanan wajahnya, diikuti dengan uppercut. Untuk menyerang tubuh raksasa Loki, Gunko menciptakan sepatu bot dan sarung tangan raksasa dari panahnya. Loki akhirnya pingsan karena serangan Gunko. Bahkan hewan-hewan yang mencoba melindungi Loki juga tumbang oleh panah milik Gunko. Pada halaman ganda terakhir, pria mirip Shanks melepas jubah hitamnya, mengungkapkan identitas aslinya. "Ubah rencana, hubungi Mary Joa. Semua ini benar-benar mengecewakan. Kukira ini akan berjalan dengan lebih cerdas." Pemimpin Kesatria Suci, bangsawan dunia, Vigarland Shamrock, putra Saint Garling, salah satu 5 tetua. Gunko lalu menambahkan, "Benar, dan kurasa kematian pun tidak akan mengubah apapun. Apakah ini terkait dengan kepercayaan mereka?" Kesatria Dewa, Gunko, Aronomi, manusia panah. Vigarland Shamrock terlihat sangat mirip dengan Shanks, tetapi tanpa bekas luka di wajahnya. Ia memiliki rambut panjang dengan kepang di bagian belakang, dan tentu saja memiliki 2 lengan, yang itu artinya bisa cebok sendiri. Shamrock mengenakan seragam militer klasik seperti tentara Inggris atau Perancis abad ke-17, dengan sepatu bot tinggi, syal di leher, dan pedang di pinggangnya. Chapter berakhir dengan Shamrock yang memandangi Loki yang tidak sadarkan diri sembari berkata, "Para prajurit buas Elbaf yang dulu menaklukkan dunia baru di zaman kuno, kami, pemerintah dunia, akan membawa mereka ke bawah kendali kami bagaimanapun caranya." Perang tahta telah dimulai, bahkan pemerintah dunia saat ini sedang mencari tambahan kekuatan tempur untuk memenangkan peperangan ini. Bangsa Elbaf adalah bangsa terkuat di dunia One Piece saat ini. Bahkan Big Mom pernah mengakui jika dia bisa beraliansi dengan Elbaf, maka Big Mom dapat mengalahkan Yonko lain dengan mudah. Di sisi lain, pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon juga sudah mulai mengambil alih banyak negara dan dia jadikan sebagai bagian dari pasukan revolusi. Pasukannya sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan dia memiliki komandan di masing-masing belahan lautan. Yap, pergerakan dari Kesatria Suci ini ternyata juga dibarengi oleh pergerakan dari pasukan revolusioner. Dragon saat ini sedang menuju ke Elbaf karena dia ingin membentuk aliansi dengan Luffy. Dragon benar-benar ingin segera menyelesaikan pertempuran dengan pemerintah dunia. Itu artinya akan terjadi pertarungan epik di Elbaf, di mana tak hanya 2 Kesatria Suci yaitu Shamrock dan Gunko saja yang akan bertarung di Elbaf. Namun seluruh Kesatria Suci akan bertarung habis-habisan di Elbaf. Pertarungan antara keluarga Monkey D melawan keluarga Vigarland benar-benar sangat menarik untuk dinantikan. Pada akhir One Piece chapter 1137, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis.
serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1137. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.